Oke, baik. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Gibran Mahardika. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Gibran Mahardika. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Budi Arifitama, dosen pembimbing kedua, Ibu Dewi Lestari, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Ade Syahputra, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Gibran berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Udah, Pak. Baik. Saudara Gibran Mahardika, terima kasih telah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Untuk pertanyaan sesi pertama ini, saya persilahkan kepada penguji pertama, yaitu Bapak Ade Syahputra. Kepada Bapak Ade Syahputra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gibran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah masuk ke tahapan terakhir nih ya? Iya, insya Allah, Pak. Insya Allah lulus. Insya Allah, amin. Ya, jadi sebelumnya saya ucapin ini ya, selamat dulu ya, kamu sudah akhirnya lah ya Iya, masuk ke tahapan terakhir setelah penantian lama. Ya bukan. Ya, jadi mudah-mudahan lancar aja ya. iya, amin, Pak. Jadi saya di sini dan Pak Handi ya, kita sebagai kebetulan ditunjuk sebagai penguji di sini ya, sebenarnya memberikan kemudahan untuk kamu sih ya. Iya, Kita Pak. di sini kan memberikan masukan ya, dari yang sebelumnya kamu sudah ada 2 pembimbing ya, jadi ya mudah-mudahan masukan dari kami sebagai penguji di sini ya lebih memperkaya nih skripsi kamu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ya berapa hari lalu sih saya mendapatkan file skripsi kamu ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu judulnya apa nih? Mana tahu kamu lupa kan? Ini, Pak. Klasifikasi nasabah untuk bentar, Pak. Waduh. Klasifikasi nasabah untuk peminjaman uang pada koperasi Wahyu Harta Sejahtera, Pak, menggunakan metode naive Bayes. Oke. Apa nih yang apa namanya yang membuat kamu ngambil judul ini? Boleh nggak cerita sedikit? Oh, jadi waktu itu ngambil ini tuh karena di tempat magang saya, Pak, kan permasalahan itu kan ada nasabah kredit macet nih, Pak. Jadi saya angkat nih, Mbak, permasalahan ini. Jadi studi kasus yang saya ambil. Oke. Itu aja sih, Pak. Ini di mana sih lokasinya? Di Tapos, Pak. Tapos Depok. Oh, Depok. Kamu orang Iya. Depok? Iya, enggak, Pak. Saya Bekasi. Kok bisa ke Depok? Dekat dari sini soalnya, Pak, dari rumah. Rumah kamu di mana? Di Keranggan, Pak. Oh, emang di sekitar Keranggan nggak ada? Nggak ada, Pak. Oh. Ada sih, cuman nggak ini aja. Kan definisi dekat itu kan yang di sekitaran Keranggan, bukan di Depok. Iya sih, Pak. Rezekinya di situ, Pak. Rezeki. Itu bakal lanjut enggak? Insya Allah nanti di ini lagi. Terus apa sih yang membuat kamu ini? Harapan kamu sih dari penelitian kamu ini sebenarnya apa sih? Maksudnya akhirnya nanti?
Harapan saya itu Pak, dari penelitian saya itu misalkan apanya nih Pak? Programnya atau gimana Pak? Ya, yang kamu kerjakan apa? Penelitiannya sama programnya sih Pak. Kalau programnya sih ini Pak, biar dapat mengklasifikasiin nasabahnya Pak. Kalau programnya itu agar digunakan sama koperasinya Pak. Terus ininya sampai hari ini bagaimana keadaannya? Keadaan gimana Pak? Ya hasilnya. Keadaan Hasilnya maksudnya udah tercapai nggak, bisa diimplementasikan atau bagaimana? Alhamdulillah bisa Pak. Ya. Cuman belum dikasihin ke koperasinya. Loh, tadi katanya sudah. Tapi kok belum? Maksudnya emang tadi bilang gitu ya? Jadi bagaimana sebenarnya, tercapai nggak? Belum diimplementasiin Pak sebenarnya Pak di koperasi. Oh gitu. Bisa nggak kamu jelasin kira-kira bagaimana sih nanti ini apa namanya penggunaan aplikasi ini sendiri? Penggunaan aplikasinya? Oh dari awalnya gitu Pak? Ya boleh. Alur aplikasinya Pak? Ya bagaimana kamu enak menjelasinnya saja kira-kira. Oh Ya misalkan seolah-olah kamu bagian dari kooperasinya, itu kira-kira bagaimana kamu menggunakan si aplikasinya nih. Jadi dari misalkan saya user ya Pak ya, misalkan saya staff gitu misalkan. Ya kalau mau kamu share screen nggak boleh, kalau ada aplikasinya kamu mau ini demoin. Oh ya boleh Pak. Bentar Pak. Ya silakan, bebas kok, terserah kamu mau gimana caranya. Saya share screen dulu Pak. Ini ya. Udah belum Pak? Dalam proses. Udah. Ya udah. Ya. Kan ini aplikasi yang saya buat itu misalkan ada 3 user ya Pak ya. 3 usernya itu pertama user admin, itu super user Pak. Super user itu bisa mengakses semua fasilitas gitu istilahnya. Terus kalau user ada kandang maksudnya user cabang, yang kedua, terus yang ketiga user analis. Analis itu untuk mengkonfirmasi yang cabangnya Pak. Misalkan saya ini Pak, saya jelasin ini, kalau misalkan ini kan kandang serang ini cabang ya Pak ya. Nah, terus saya masukin passwordnya. Terus, nah misalkan di ini kan udah masuk ke beranda cabang ya Pak ya. Nah, misalkan ada anggota baru nih Pak. Anggota baru nih di sini ada pengajuan anggota barunya nih Pak. Misalkan ini data yang sebelum ini sih. Ini datanya tambah anggota. Misalkan ini mau dimasukin Pak semuanya Pak. Ya gimana terserah kamu, baiknya. Oh iya. Menjelaskannya. Ya, misalkan namanya itu Egi misalkan. Terus username-nya itu gini, terus kelaminnya itu laki-laki. Laki-laki itu Jakarta. Tanggal lahirnya itu misalkan ini masih ini ya. Jangan asal ya tanggal lahirnya Pak ya. Terus statusnya itu misalkan belum kawin. Ya. Jabatannya aktif keanggotaan itu aktif. Terus ini nggak penting sih, cuma di bintang-bintangin doang Pak. Itu biasanya harus masukin. Kalau yang dibintangin harus dimasukin Pak, soalnya udah query-nya begitu Pak. Nggak, maksudnya di sana seharusnya nanti harus masukin berarti ya? Iya kalau di sana. Tapi kalau ini kan ya, contoh aja Pak. Aja. Biar cepet ya. Misalkan gajinya itu 1 juta ya Pak, misalkan. Tuh 23. Terus karakternya ini baik, kondisinya baik, misalkan. Terus simpan dan kembali. Berarti nanti kamu aktifin itunya kan untuk upload
berkas tadi kan ya? Iya, Ah, berkas. asal jangan lupa kamu aktifin aja ntar. Iya, udah Pak, udah diaktifin. Terus Oke. Belum, kayaknya belum deh, masih error Pak. Iya. Tuh kan. Nah, Oke, terus ya lanjut. misalkan dari sini ke, aduh, apa? Ada ini. Misalkan dari sini ke analis ya Pak. Kan dari ini harus ke analis. Masukin passwordnya. Kan tadi dari apa sih? Pengajuan anggota ya Pak ya. Ini harus divalidasi dulu. Validasi dulu. Tadi yang namanya Egi. Nah, nih namanya Egi nih Pak. Nah, ada ini nih. Nah, ini harus dikonfirmasi Pak. Konfirmasi. Scroll ke bawah aja. Pilih konfirmasi. Nah, ini ada setuju pending. Kalau ini sih pending sama ini sama aja sih Pak. Paling cuma setuju sama tolak gitu. Kan setuju nih untuk misalkan nambah nasabah. Terus habis dari sini misalkan nasabah tersebut ingin meminjam gitu Pak. Ingin minjam. Masuk lagi ke cabang lagi. Terus data pengajuan pinjaman. Misalkan pinjamannya itu tambah, misalkan Egi. Misalkan nama barangnya ini pinjaman uang, terus misalkan harga barangnya itu 10 juta ya. 23. Terus angsurannya ini ada kan sebenarnya ada 12, 24 sampai 36 doang ya Pak ya. Cuma ini masih ini doang sih. Enggak ini. Belum saya perbaikin lagi. Iya. Cuman tadi iseng-iseng. Banyak nih kerjaan kamu kelihatannya. Iya Pak. Terus ini kaset ini keterangannya nggak usah. Strip aja. Jangan disimpan. Nah, dari sini Pak masuk ke analis Pak. Ke analis untuk divalidasi lagi. Oke. Misalkan dianalis. 3, 4, 6. Nah, ini kan validasi pinjamannya Pak ya. Kan sebelum divalidasi ini kan harus dilihat dulu ya Pak. Misalkan dari naik biasnya ini perhitungannya kayak gimana. Dia itu bagus atau enggak gitu ya Pak ya. Nah, sebelum divalidasi di ini Pak dicek dulu di data analis ini. Di data uji. Kan masuknya ke data uji. Yeah. Dari itu. Bentar Pak, lagi loading. Oke. Mana ya? Biasanya paling bawah nih. Nah, nih Pak. Egi Pak. Kan ini udah yang record yang tadi masuknya ke data anggota detail tabelnya Pak. Nah, ini untuk data anggota discrete itu dijadikan discrete-nya Pak. Jadinya discrete-nya itu kayak gini Pak. Terus ini perhitungan ininya untuk perhitungan misalkan hasilnya gitu Pak, lancar atau macet tuh ada di akhir sini nih Pak. Di perhitungan naik bias. Ini ada di sini nih Pak. Nah akhirnya macet Pak. Soalnya perhitungannya begitu. Oke. Berarti kan kalau macet nggak bisa divalidasiin. Nggak bisa harus ditolak gitu Pak. Kalau itu berarti maaf mana ya? Yang di data pengajuan ini ditolak gitu Pak validasinya. Tapi tadi udah disetujui. Setujui untuk jadi anggota aja bukan? Mana ya? Statusnya itu ditolak gitu Pak. Karena macet. Tapi kalau ini masih manual sih Pak. Jadi belum otomatis ditolak gitu Pak. Oh, jadi gitu apa doang. namanya? Perlu ada berapa proses tadi ya? Ada 3 proses ya. Tapi tadi terima permohonannya dulu, ya bukan? Kenapa maaf Pak? Ya, jadi tadi ada berapa proses dulu ya untuk sampai tahu dia ditolak atau enggaknya ya. Setelah pertamanya di awal apa namanya mengajukan dulu sebagai mendaftar dulu sebagai anggota.
terus disetujui jika memenuhi daftar administrasinya. Pak, maaf Pak, saya boleh ini dulu nggak Pak? Boleh apa? Ngambil speaker Pak. Boleh, Soalnya ini silakan. speakernya rada ini. Bentar ya Pak ya. Yaudah. Maaf ya Pak. Ya. Oke. Maaf ya Pak, bentar Pak. Balik lagi ya. Bakal balik ya anaknya ya? Nah, itu nggak tahu. Mana tahu makan siang deh. Gue beli ke toko elektronik dulu kayaknya nih ya. Kalau nggak minjem pacar. Gibran. Waktu bimbingan kayak gini juga nih. Gitu. Audionya nggak suka hidup. Nah, jadi seru kan. Nah. Oke. Baik, ini saya recordnya saya pause dulu ya. Pause dulu aja. Tadi sampai di mana Gibran? Sampai di mana tadi Gibran? Tadi udah kelar Pak. Ininya Pak. Apanya tadi kan kelar? Bapak apa tuh tadi? Saya juga bingung Pak. Tadi nggak kedengeran sih dari analis ini kan. Jadi kan tadi sampai berjalannya proses itu setelah berapa kali ini ya, maksudnya divalidasi untuk dia bisa dapat melakukan peminjaman, berarti setelah melalui beberapa proses ya. Iya Pak. Nah, sampai ya tadi dia berarti ada keterlibatan 2 user dong di situ kan? Iya Pak, 2 user. Oke. Lalu yang ingin saya tanyakan ya, kenapa di bab 4 kamu dari aplikasi ini tidak ada muncul di sini, cuma ada di lampiran aja? Emang nggak di, katanya di lampiran doang Pak. Ya paling tidak kan kamu bisa menjelaskan tampilan dari aplikasinya. Makanya tadi saya tanyain di awal ini bentuknya seperti apa nih, yang kamu kerjakan penelitian di koperasi ini ya. Jadi apakah cuman sekedar analisis aja di sana, terus tapi nanti nggak ada serah terima aplikasi misalkan ya. Makanya saya tanyakan tadi apa nih yang udah kamu kerjakan ya. Jadi catatan dari saya sih, kamu catat sendiri nanti ya, karena kan saya langsung kasih masukan aja nih ya. Bukan hanya diberikan tampilan atau screenshotnya itu tampilannya hanya di lampiran, tapi baiknya sih dimasukkan juga di bab 4. Iya Pak, ya saya. Terus juga kan tadi saya sempat ya dari kemarin lah, dari beberapa hari kemarin itu juga saya sempat baca ada beberapa kode sumber yang kamu coba tampilkan di sana ya. Tapi kira-kira bisa terbaca nggak? Coba kamu buka dari filenya, file skripsi kamu. Kode sumber Pak. Yang mana ya Pak? Coba aja buka di bab 4. Oh iya, bentar Pak. Kode sumber. Coba di share screen aja sekalian. Oh iya. Udah belum Pak? Udah muncul. Coba aja lihat salah satu kode sumbernya. Background-nya hitam kan ya? Iya Pak. Oh iya. Aduh. Mana tuh? Itu. Oh iya. Ya. Ini juga usahakan diganti ya. Kan walaupun kamu saya lihat ya alhamdulillah ya ada perbaikan ya. Kamu juga di bawahnya telah memberikan penjelasan berapa line-nya ya paling tidak, tapi untuk menampilkan source code-nya ini atau kode sumbernya ini ya itu coba di-adjust aja background-nya kalau bisa
apa namanya yang putih, ya, Oh iya Pak. fontnya yang bisa dibaca. Nah, itu. Oh iya Pak. Nah, kan nanti apa yang saya dapat versi PDF-nya pun juga sama sekali susah untuk dilihatnya. Iya Pak, maaf Pak. Iya Pak. Nanti saya ganti Pak. Iya, iya, iya. Ya nggak apa-apa, ini kan saya apa namanya masukan ya, masukan dari saya dulu. Nanti mungkin dari Pak Andi banyak biasanya. Oke. Jadi kalau boleh tahu, kamu sudah berapa lama nih apa namanya melakukan penelitian nih di Koperasi Wahyu Arta Sejahtera? Dari magang Pak, saya Pak penelitiannya. Iya, kan waktunya bisa disebutkan kapan? Magang waktu itu kapan ya? Ah, November kalau nggak salah Pak. November tahun lalu ya? Iya, November tahun 2000 berapa ya? 19 kalau nggak salah ya. Sampai aplikasi ini apa namanya selesai ya, walaupun belum selesai penuh ya, tapi paling tidak sudah berbentuk seperti ini sampai kapan? Minggu kemarin Pak. Minggu kemarin. Oke, kamu sudah berapa kali apa namanya melakukan kunjungan ke sana untuk apa namanya konsultasi ataupun apa namanya ya pengambilan data dan sebagainya? Berapa ya Pak ya? Saya juga nggak ngitungin sih Pak. Berarti sering. Soalnya iya sering Pak. Oh sering. Oke. Lalu kamu sudah pernah nunjukin nggak ke pihak koperasinya tentang aplikasi ini? Udah Pak, udah. Tanggapan mereka bagaimana? Emang masih ini sih masih banyak yang belum sesuai gitu katanya. Jadi harus diperbaikin lagi sama yang mereka mau gitu Pak. Bisa disebutin nggak mereka masukannya apa saja dari koperasinya yang kira-kira yang mereka pingin? Kan kadang ada beberapa user itu kan apa namanya mintanya ya udah Pak yang penting atau Mas yang penting ini sederhana aja bisa membantu kami misalkan. Ini apa Pak kira-kira? Kayak cabang nih Pak, kayak kode cabangnya kan cabangnya banyak tuh ya Pak ya. Kan tadi ada berapa cabang sih? Cabangnya ada 12 Pak. Jadi bukan di Jawa aja Pak soalnya. Iya. Oh gitu. Jadi ada kayak di Sumatera gitu Pak, di Kalimantan. Itu dia punya akses website nggak di kooperasinya sendiri? Kalau websitenya ini Pak masih belum jadi Pak. Oke. Makanya dia buat sistem kayak gini untuk mempermudah gitu Pak, biar visible semua transaksinya. Iya. Tapi belum jadi. Tapi akan jadi kan? Akan jadi. Nah, kamu ada menjanjikan untuk mereka gunakan nggak? Katanya kalau misalkan sesuai digunain Pak ininya aplikasinya. Oke deh. Ya metodenya. Mudah-mudahan sih kamu bisa nyelesain ya sesuai dengan harapan mereka. Terus kira-kira ada kendala nggak yang kamu apa namanya temukan selama melakukan penelitian ini? Kendalanya sih palingan apa ya, kayak datanya aja sih Pak gitu. Soalnya kan bukan data ya, apa sih namanya? Apanya? Fitur-fitur ininya Pak, fitur-fitur programnya gitu Pak. Ya bisa jelasin kenapa jadi kendala? Kayak gimana ya? Bentar Pak. Saya ini dulu Pak. Kayak banyak maunya gitu Pak, kayak nomor rekening, terus iya gitu-gitunya Pak, terus kayak payment gateway-nya gitu Pak. Aduh, pusing deh. Iya. Oh, maksud kamu ini apa namanya request dari kooperasinya? Iya itu Pak, request dari kooperasinya Pak. Ya, maksudnya terkendalanya gitu ya. Banyak request dari ini dari kooperasi. Oh. Selain itu maksudnya dalam pengambilan data ini punya kamu dipermudah nggak? Alhamdulillah dipermudah Pak. Dipermudah. Jadi misalkan saya kasih segini, minta segini, dikasih langsung gitu Pak. Kamu ada ini nggak, ada report
progresnya nggak ke pihak koperasi sana? Nggak ada, Pak. Nah, nggak ada. Mm-mm. Terakhir kamu ke sana kapan? Kapan ya? Minggu lalu, hari apa ya? Mau dengan tujuan apa ke sana? Ini progres terakhir, Pak. Ya, progresnya apa, kamu laporkan ke sana gitu? Laporan Atau apa? ini yang apa sih? Yang perhitungan naik biasnya, Pak. Yang tadi tuh yang validasi. Oke. Iya, validasi ke Mm-mm. apa tuh namanya? Ke data uji tuh, Pak. Mhm. Mm-mm. Terus dari pihak mereka, dari pihak koperasi apa nih eh, kira-kira tanggapan dari ini progres kamu? Gimana, Pak? Maksudnya? Ya, Oh, dan kan kamu kan tadi laporan progres nih, mm, ya. Kira-kira apa tanggapan mereka nih? katanya lumayan gitu, Pak. Lumayan Lumayan apa? bagus. Lumayan bagus. Iya, Pak. Kamu mah lumayan. Jawabannya standar banget. Iya. Lumayan itu kan di tengah-tengah tuh, lumayan bagus Ah, atau lumayan lumayan ini lumayan. lumayan bagus, cuman iniannya apa? Ah, Fiturnya masih mereka belum ini, masih apa sih namanya? Belum puas gitu, Pak, soal fiturnya, Pak. oh, masih banyak Mm. request Iya. lagi gitu. Ah, Ya nggak apa-apa, dijawab aja, jangan tahan-tahan. Kamu mau jawab dong, mau takut banget. takutnya saya kena sidang, Pak. Ah, ya kan memang sidang ini sekarang. Jadi kamu harap, kamu pikir hari ini ngapain? Iya sih, Pak. Aduh. Oke, jadi kira-kira kapan nih kamu bisa menyelesaikan ini nih? Kan nanti dari Pak Budi kan ada beberapa hal nih yang nanti akan ditanyakan ke kamu nih, ya. Hmm. Ya, Termasuk Pak. salah satunya itu ya kalau kamu sudah apa ya semacam bukan menjanjikan ya, mungkin memberi harapan kepada koperasi ini bahwa si aplikasi ini nanti bisa digunakan nih di koperasi. Ya, kamu kira-kira kapan nih bisa eh, finalisasinya? Soalnya nanti kan ini kaitannya kan dengan janji kamu juga ke kita-kita di prodi gitu. Jangan sampai nanti kamu udah apa mengiyakan di lapangan tapi kamu nyatanya tidak menyelesaikan. Nah, itu gimana tuh? Hmm. Kalau Kapan nih saya, kira-kira? kalau saya pribadi sih, kalau misalkan dia pihak sananya gitu ya, Pak, kalau ada penambahan gitu yang sesuai dengan yang saya nggak mampu, yang saya belum mampu gitu sih, Pak, saya ngomong gitu, Pak. Kalau misalkan saya belum mampu untuk mencapai fitur-fitur itu, misalkan kayak yang tadi yang saya sebutin gitu, kayak payment gateway-nya gitu, Pak, itu Ya, kan ya. rada ribet juga ya, Pak, ya, di Ya, luar nggak paling kemampuan paling saya tidak gitu. paling Nah, tidak yang sampai batas penelitian kamu lah. Kira-kira kapan kamu bisa menyelesaikan? Kan tadi kan tadi ada berapa masih kekurangan tuh, kayak penginputan datanya, ya kan? Mungkin ada berapa kekurangan. Pokoknya finalisasinya kira-kira kapan? finalnya kurang lebih sebulan sih, Pak. Sebulan. Berarti sebulan ke depan kamu sudah selesai ya? Insya Allah, Pak. Selesai yang kurang-kurang kaitannya masih inilah ya, masih batas penelitian kamu aja udah selesai. Berarti kamu bisa menyampaikan ke pihak koperasinya ya. Iya, Pak. Soalnya jangan lama-lama juga ya. Kalau enggak kamu kapan dapat ininya, dapat apa namanya kelulusannya nanti untuk Iya, wisuda Pak. ya. Iya, Pak. Nah, ini kan secara nggak langsung kan kamu udah menyampaikan juga nih ya, Iya, sebulan Pak. nih targetnya nih, jangan Ah, lama-lama ya. iya, Pak, nanti saya Oke, konfirmasi. mungkin dari saya itu dulu ya, beberapa catatannya ya. Iya, Pak. Nanti mungkin dari Pak Andi pun juga ada beberapa masukan juga ya Hmm. terkait dengan penelitian kamu. Tapi jangan lupa ya, usahakan selesai ini kamu langsung revisi ya, jangan ditunda lagi. Iya, Pak. Nanti kelamaan ya, bakal pindah tahun lagi ya. Jadi mumpung kamu lagi semangat nih, selesaikan ya, Hmm. sesuai janji kamu tadi sebulan udah menyelesaikan juga nih di lokasi Koperasinya, ya, Pak. di Iya. koperasi ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Gibran. Iya, Saya terima kasih, Pak. kembalikan ke Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Ade selaku penguji pertama yang telah tadi menyumbangkan saran dan pikiran beserta juga kritik ya kepada Gibran
selaku di sini peserta sidang. Baik, untuk yang selanjutnya saya persilahkan kepada penguji kedua yaitu Bapak Silvester Dian Hadi Permana untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Handi. Baik, terima kasih. Selamat siang Mas Gibran. Siang, Pak. Sudah siap untuk ujian bersama dengan saya? Ada ujian banget nih, Pak. Iya, siap, Pak. Siap. Ya, sebelum saya lihat untuk kontennya, saya mau lihat dulu hasil skripsi Anda tadi. Oh ya, hasilnya, Pak. Sekaligus saya juga mau memverifikasi sedikit gitu ya mengenai skripsi Anda ini. Iya, Pak. Bentar, Pak. Mana ya? Ya. Baik. Sudah. Ini, Pak. Pertanyaan saya simpel. Iya, Pak. Apa namanya? Ini mana masih bab 5 ya penutupnya. Iya, Pak. Masih bab 5. Tolong di minimize saja tapi atau gimana? Ini not responding ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, malum, Pak. Laptop jadul. Ya. Kamu buat websitenya pakai apa itu? Pakai CI, Pak. Saya, Pak. Framework-nya. Pakai CI. Iya, Pak. Itu versi berapa CI-nya? Versi ini. Versi 5. Versi 5 poin? PHP 5. PHP 5. CI-nya itu versi CI-nya itu versi berapa ya? Oh iya, versi 3, Pak. CI-nya, Pak. Maaf, Pak. Saya belum sebutin ya. Iya, Pak. Nah, CI-nya versi 3. 3 berapa, Mas? Kurang paham sih, Pak. 3 berapa ya? Iya, lupa, Pak. Oke, 1. Belum nampak ya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Apa alasan kamu untuk ngambil CI versi 3 itu? Kan ada versi 4 tuh. Kenapa ambilnya cuma 3? Karena waktu itu kan versi 4 kan baru muncul, Pak. Tahun 2020 kalau nggak salah ya. Versi 4-nya. Yang mulai dari, kan kalau versi 4 itu kan pakai komposer ya, Pak. Modelnya udah nggak download file lagi. Dan waktu itu, dan versi 3 ini kebetulan sebelumnya ini ada programmer itu yang gunain versi 3, Pak. Jadinya alhamdulillah pas gitu, Pak, sama ini ilmu saya. Oke, baik. Ini belum selesai belum di ini ya? Iya, belum, Pak. Belum. Ya udah saya lihat yang kesimpulan dulu aja. Nomor 2 itu saya agak menggelitik tuh. Gimana, Pak? Hasil dari perhitungan naive Bayes dengan menggunakan 10 data nasabah baru menyimpulkan terdapat bahwa 8 data yang klasifikasi kreditnya lancar, 2 macet. Ini kan sebenarnya kan mau ngomong nasabah baru yang kita nanti mau memprediksi gitu ya. Iya, Pak. Nah, di sini kok bisa bilang 2 sebagai kredit macet? Kan berarti kalau kredit macet itu berarti sudah udah menerima kreditnya terus nggak bisa bayar kayak gitu itu. Berarti gimana, Pak? Gimana? Gimana, Pak, maksudnya, Pak? Saya bingung sama pertanyaannya. Saya bingung dengan kesimpulan Anda. Nomor 2, tolong dibaca. Hasil dari perhitungan naive Bayes menggunakan 10 data. Oh, ini maksudnya prediksi doang, Pak, ini, Pak. Prediksi dari 10 data ini, Pak. 10 data nasabah ini. Oke, prediksi dari 10 data. Jadi ini kan 10 data nasabah baru kan belum meminjam ya? Iya. Belum meminjam. Okay. Belum minjam. Tapi kok udah tahu di sini ada 8 data yang diklasifikasi sebagai kredit lancar dan 2 macet. Nah, kalau ini kan yang tadi itu, Pak, pas lagi info, kalau dari program ya, Pak, ya, program yang saya buat kan dari itu kan input anggota ya, Pak, ya, input anggota. Nanti habis itu divalidasi, habis itu kan dia
minjem minjem uang misalkan ya Pak. Minjem uang kan nanti di situ ada inian ya Pak. Minjemnya berapa, terus Iya, betul. ininya berapa, apa Betul. total pinjamnya berapa, terus lama pinjamannya berapa. Jadi di situ Pak dihitungnya Pak. Iya, Hmm. saya tahu. Tapi di sini itu diksi atau pemilihan katanya kurang tepat. Oh, Berarti di sini iya. harusnya 8 data yang diklasifikasi berpotensial akan menjadi kredit macet. Kayak gitu itu misalnya kredit lancar berpotensial akan menjadi Berpotensial. kredit macet. Oh, Gitu kan ya? iya Pak. Kan ini kan Iya Pak ya. belum. Oh iya Gitu Pak. ya. Jadi kalau misalnya belum, jangan bilang ngomong ini lancar, ini macet. Oh Gitu. iya Pak. Ini kan rekomendasi. Jadi Iya bisa Pak. berpotensial. Nah, itu maksud saya. Iya Pak. Diksinya Makasih Pak. seperti itu. Iya Pak. Ya, pemilihan katanya yang itu seperti itu ya. Oh iya Pak. Makasih Pak Terus masukannya. untuk lihat sarannya sendiri, Iya Pak. pada penelitian ini kesimpulan yang sudah didapatkan yaitu atribut yang digunakan pada proses ini, gitu ya, hanya berdasarkan studi kasus. Ya iya. Ya karena ini studi kasus ya memang hanya untuk itu. Jadi menurut saya saran yang kamu berikan itu belum komprehensif. Iya Pak. Saran itu misalnya bagaimana dengan metode lainnya untuk menghasilkan apa? Seperti itu. Oh iya, Terus benar, Pak. apa itu mungkin dengan data yang lebih banyak untuk melihat akurasinya ke depan. Atau apa sih kelemahan dari penelitian kamu ini yang bisa diimprove oleh penelitian selanjutnya? Itu dimasukkan ke bagian saran. Gitu. Oh iya, Kalau Pak. menurut Ya. saya ini sarannya itu apa ya namanya itu ya, tabrak lari gitu. Asal jadi gitu. Yang penting jadi kayak gitu itu. Oke, tadi kayaknya udah bisa digeser-geser, bisa diminimize berarti ya. Coba. Iya. Mana, Pak? Coba Anda minimize dulu. Oh, minimize dulu. Saja. Nah, programnya dong. Jadi saya lihat dulu. Ke programnya, Pak. Ya. Maaf Pak, ini stop sharing dulu ya Pak ya. Soalnya inilah ke Oh ya, ini. boleh, boleh. Saya bantu stop sharing. Oh, enggak. Oke, Ya, baik. ya. Silahkan stop sharing. Programnya ini Pak, maaf. Sudah, Pak. Belum, masih belum. Nah, kelihatan sudah. Iya, Pak. Ini programnya ini pakai apa namanya? Database apa ini, Mas? SQL, Pak. SQL. Bisa dibuka SQL-nya kayak apa? MySQL-nya. Bentar, Pak. Ini Pak, untuk database Pak. Oke, baik. Tadi yang Egi tadi ambilnya di mana ya? Egi tadi itu ada di mana ya? Yang Pak, yang Egi Pak. Ya. Yang Egi, maaf Pak. Bentar Pak. Di tabel sini Pak, tabel anggota. Aduh. Nah, ini Pak. Ada di paling bawah. Aduh, kok gini sih? Tabel anggota. Wah, datanya udah banyak ya. Iya Pak.
Ini Soalnya kan pakai data dummy atau data yang ini real? real Pak dari sana Pak. Masih data real dari sana. Mm. Yang dummy ada, cuman ya itu yang dummy itu kayak misalkan saya lagi ngetes Pak. Lagi ngetes ini kan tes aplikasi juga. Ya. Tapi belum di delete sama saya. Nih Pak. Oh ya. Itu belum ada departemennya, belum ada pekerjaannya gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah, terus Mas, saya mau tanya, tadi kan ada dua persamaan yang kamu pakai. Dua persamaan itu di dalam code kamu kayak apa sih? Gimana kamu menerjemahkan persamaan itu ke dalam code kamu? Persamaan. Ya, dalam persamaan 3.1 dan 3.2 yang ada di dalam skripsi kamu. Itu di dalam source code-nya itu, coba lihat source code-nya. Itu di bagian mana sih kamu menerjemahkan gitu? Oh, bentar Pak, saya cari dulu ya Pak ya. Ya, silahkan. Bisa di-share screen sambil saya bisa lihat. Oh iya Pak. Mungkin mananya. Untuk persamaannya, bentar Pak. Waduh, error nih Pak. Waduh. Lah. Hack banget tuh kayaknya. Intelijen. Itu pakai program apa Mas kamu build-nya Mas? Intelijen Pak. Saya Pak. ID Intel? Intelijen. IG. Itu buat apa itu? Itu ID Pak. Intelijen dari apa ya? Emang rada berat sih Pak. Intelijen ini. Iya. Sambil record juga soalnya. Kenapa di record juga? Halo? Putus nih koneksinya. Hang kelihatannya. Laptopnya ngehang tuh kayak bener. Iya. Dia record juga. Kalau record ya berat lah. Iya. Ini kan sudah di record. Jadi sebenarnya dia bisa ambil dari YouTube tuh lebih enak daripada. Makanya ngapain di record ya? Itulah dia. Aduh. Panik tuh deh. Ya panik dikit lah. Itu biasanya saya juga ditanyain kayak gitu itu. Biasanya Nah, kan hilangan kan benar. Nah, di stop recording dulu kan. Oh ya, saya stop dulu ya. Baik, kami lanjutkan kembali. Oke, udahlah saya nggak nanyain itu lagi deh. Baik, saya masuk ke tempat kamu aja deh. Sudah bisa terlihat? Iya Pak, udah Pak. Oke, baik. Yang di ini, mohon maaf ini tidak ada nomornya harusnya ya. Oh iya Pak. Ini masih ada nomornya. Lalu ini tanggalnya belum. Saya lupa ngasih review lagi. Ini tanggal. Iya Pak, maaf Pak. Oke, lalu apa namanya ini ya, tolong dilihat tanggalnya ini
kok tahun lalu sidangnya sekarang. Oh iya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, sorry. Terus ini ya tadi tanggalnya saya bilang gitu. Lalu ini udah oke. Nah, ini kapital semua penutup gitu ya, Mas. Oh iya, Pak. Oh iya. Nah, Iya, gitu. Pak. Saya ganti, Pak. Maaf, Lalu Pak. ini kurang rapi. Kayaknya ini ada spasinya kayaknya. Oh Semua iya. ini ada spasinya, ininya enggak gitu, kurang rapi. Lalu latar belakang masalah gitu ya. Kenapa, Pak? Latar belakang. Latar belakang masalah, tambah masalah di sini. Oh iya. Gitu ya. Iya, Pak. Terus di sini juga kurang rapi. Kita bisa lihat ini kan menjorok ke sini gitu ya. Ininya enggak gitu. Jadi harus dirapikan gitulah. Iya, Pak, ya, Pak. Ya. Oke, terus ini kalau bisa next page saja. Jadi dari sini itu di alt enter gitu ya. Oh iya. Sehingga ininya bisa ke bawah. Page break. Ya, betul. Terus ini udah oke. Nah, ada beberapa ini ya typo ya atau salah ketik atau saltik gitu ya. Saya caranya gimana Pak untuk ini saltiknya? Gitu. Tapi coba saya ini dulu lanjutin dulu aja deh. Lanjutin dulu aja. Jadi saya kasih tahu saltiknya di mana. Terus next lagi ini ada metodologi, ini metodologi gitu ya. Oh pakai O ya. Coba cari di KBBI gitu. Oh iya Bu. Terus apa namanya? Ya kalau bisa ini yang rapi NOO-nya kok di bawah gitu ya. Iya. Itu tadi juga saya nggak ini. Ini Times New Roman, ini bukan Times New Roman. Ini Calibri. Calibri, oh iya. Nah, coba cek aja. Dan 35 kok di sini. Harusnya di sini, gitu ya. Iya Pak. Nah, karena kalau misalnya yang di sini cuma bab baru gitu. Oh iya. Lalu minta repeat hidro, jadi yang di atas ini juga ke copy ke sini, namanya hidro. Lalu ini next page saja. Jadi kayak gini, ini kan nggak enak banget ya dilihatnya ya. Ini headernya, terus ini datanya gitu kan nggak enak banget. Gitu. Gantung ya Pak? Ya, gantung gitu. Ini juga gantung ya. Kayak cinta itu digantung. Aduh. Ya. Terus mohon misalnya di bawah ini pun diganti tabel 3.7. Jangan dibilang di bawah, tapi langsung bilang tabel 3.7. Langsung objeknya Pak ya? Ya, objek nggak, ya bisa di bawah, tabel 3.7 di bawah ini boleh. Tapi nggak boleh cuma hanya bilang di bawah ini saja, gitu ya. Oh iya Pak. Terus kalau kayak gini jangan lupa titik 2. Lalu di sininya pun juga apa namanya spasinya ya, atau setengah. Ini spasinya 1. Terus ya kayak gini ini kamu lihat spasinya ya. Karena spasinya ini sama yang ini sama spasinya yang ini kan berbeda gitu ya. Oh iya Pak. Jadi kelihatan kok kayak kurang rapi gitu. Oh iya benar Pak. Ya saya perbaikin Pak. Ya, ini persamaan 3.2 dirujuk Mas. Iya. Ini nggak ada. Iya Pak, iya Pak. Ya, gitu. Terus ini data, oke. Nah, ini pun juga kayaknya nggak kelihatan, Mas. Kalau bisa ini jadiin tabel aja, kasih ada nomor, nama, kode sumber atau apa kayak gitu. Oh iya Pak. Gitu ya. Ini kurang kelihatan. Kalau menurut saya ya copy paste terus pakai apa namanya Courier New. Courier New 10 gitu aja udah bagus itu. Iya Pak. Oke. Terus ini background putih Pak ya? Gimana? Background putih yang ininya. Ya, backgroundnya putih. Ya. Betul. Nah, ini ada pelatihan. Naive Bayes itu emangnya ada pelatihan ya? Ada Pak. Persamaan. Pelatihan itu artinya apa? Melatih data Pak. Kalau melatih data untuk apa? Data training.
Hah? Serius. Nah itu. Oke, kalau pelatihan itu saya biasanya itu berkaitan dengan pengenalan itu, karakteristik pengenalan data kayak gitu itu. Iya itu Pak. Maksudnya. Bukan klasifikasi. Emang. Tapi saya baca begitu Pak, klasifikasi. Oke. Coba nanti dibaca lagi. Oke deh Pak. Baik, itu beda loh yang namanya pelatihan sama iterasi itu berbeda. Iya Pak. Gitu ya. Kalau pelatihan itu pasti menggunakan kayak jaringan saraf, gitu ya. Pasti menggunakan ada data yang disimpan, dimodelkan, data yang dikenali seperti itu. Iya Pak. Itu nanti coba nanti dilihat lagi. Terus ini kan kalau saya lihat ini kan cuma proses literasi ya, ambil probabilitas ya. Kalau misalnya kamu bilang pengenalan data atau pelatihan gitu ya, pelatihan itu harus ada mana yang disimpan atau apa. Jadi bukan hanya dari probabilitas saja yang dihitung. Gitu. Oh iya Pak. Kalau hanya menghitung probabilitas seperti yang ditunjukkan seperti ini, berarti itu bukan pelatihan kayak gitu Mas. Oh gitu Pak. Ya. Oke. Ya Pak, makasih Pak masukan. Terus ini kan cuma probabilitas ya, mungkin literasi. Jadi habis ini apa literasi kayak gitu itu. Karena ini kan pengelompokan ya, clustering gitu ya. Clustering. Ya. Ini ada probabilitas, ada ini, jadi bukan pelatihan. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, Terus Pak. next lagi, bentar dikit lagi. Nah ini kayak gini coba di tab next page saja. Oh iya Pak. Ya, jadi nggak apa tuh ini dan nanti dirapikan macet T-nya itu di bawah gitu, lancar R-nya di bawah itu nggak enak kelihatannya. Oh, iya. Kalau perlu kamu bisa ganti orientasi page, jadi kayak apa namanya? Di landscape. Landscape gitu ya. Iya. Betul, itu boleh. Oh iya Pak. Oke. Oke, terus ini juga kapital semua. Lalu tadi saran seperti apa ini tadi yang pertama kali untuk itu? Iya Pak. Oke, lalu daftar pustaka minimal 15. 15 Pak. Oke ya, Pak. Nanti saya tambahin lagi Pak. 15 gitu. Silakan hitung sendiri. Tadi saya udah ngitung, jadi kurang dari 15. Gitu. Iya Pak. Ya tambahin aja nggak apa-apa. Oke, ini yang untuk skripsi Anda. Lalu saya sharing untuk yang apa tuh namanya? Apa tadi ya? Typo ya. Salah ketik ya. Oh iya, typo. Oke, ini tahapan proses bias. Saya lihat ini kok nggak ada pelatihan gitu ya. Tahapan proses naif bias ini saya juga udah lihat ini. Menghitung jumlah, menghitung ini kan berarti literasi, itu nggak ada pelatihan kok. Tadi ada pelatihan, apakah saya yang salah kayak gitu itu. Jadi mohon coba nanti dicek lagi. Baik, untuk yang tadi itu silakan Anda buka Google Docs gitu ya, lalu diupload pakai Google Docs. Kayak gini ini yang masih ada tanda-tanda kayak gini itu salah. Tuh. Oh. Nah, gitu itu. Terus nih perutangan. Nah, gitu. Silakan Anda cari beberapa ini nih. Tuh, kalau males apa itu ngecekin satu-satu ini caranya gitu. Iya, Pak, iya, Pak. Nah, saya tadi udah lihat itu ada yang ini gitu ya. Iya, Pak, makasih Pak infonya. Efisiensi ya gitu itu. Jadi ada yang tapi kalau nama jangan ya. Nama ini kan diganti itu jangan. Iya, Pak. Nama nggak boleh diganti. Tapi kamu harus ganti. Nah, tapi ini loh Mas, ini kan formatnya ini berubah nih. Formatnya berubah. Untuk agar tidak berubah, jadi kamu lihat ininya ada yang salah, lalu kamu alt tab ke dokumen yang di PowerPoint. Di Word gitu. Oh. Di Word lagi kamu cari mana yang kamu mau ganti. Jadi jangan ini udah ganti semua terus nanti di-download. Wah, itu kacau. Gitu itu. Iya, Pak. Iya. Jadi iya, Pak, makasih Pak masukannya. Ada apa namanya? Langkah-langkah mudah kayak gitu ya. Iya, Pak. Gitu. Nah, metodologi kan bener kan ya? Nah, itu. Nah, itu lagi, klik. Nah, gitu. Data kurang spasi. Nah, gitu itu. Jadi enak banget ini.
udah dibantu sama Mbah Google gitu ya. Oke, Iya, Pak. gitu aja menurut saya. Oh iya, Saya udah cukup. Saya kembalikan ke, mohon maaf, ini kok ada beberapa yang ini. Oke, saya balikan ke Pak Budi sebagai dosen pembimbing utama. Monggo Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi atas masukannya dan pertanyaannya juga. Oke, baik. Saudara Gibran Mahardika, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Oh, iya, Pak. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Iya, Pak. Silakan standby di sana sewaktu-waktu kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Baik, silakan untuk ke waiting room. Mungkin dari ini ya bisa kita. Waiting room gimana Pak caranya, Pak? Nah, kamu diam aja. Oh, iya, Pak. Jangan keluar ya. Ya, saya akan pindahkan. Standby aja. Iya, Pak. Udah ya. Nah, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu didengarkan. Iya, Pak. Saya persilahkan kepada dosen pembimbing kedua, yaitu Ibu Dewi Lestari, untuk dapat membacakannya. Silakan Bu Dewi. Baik Pak, terima kasih. Saudara Gibran, udah siap? Siap, Bu. Insya Allah. Oke, sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama tadi, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang. Ya. Dengan menjawab dengan kata bersedia atau tidak bersedia. Ya. Iya, Bu. Baik, yang pertama, apakah saudara Gibran, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Ya, bersedia, Bu. Iya, Bu. Yang kedua, apakah saudara Gibran, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Iya, Bu, bersedia. Yang ketiga, apakah saudara Gibran, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah, seperti webinar, mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Iya, Bu, bersedia. Keempat, apakah saudara Gibran, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa? Iya, Bu, bersedia. Kelima, apakah saudara Gibran, jika lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Iya, Bu, bersedia. Nah, terakhir, apakah saudara Gibran, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian? Iya, Bu, bersedia. Baik, terima kasih atas jawaban saudara Gibran. Ini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Ibu Dewi Lestari. Saudara Gibran Mahardika, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Klasifikasi Nasabah untuk Peminjaman Uang pada Koperasi Wahyu Arta Sejahtera menggunakan metode naive Bayes dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil atau nilai mutu B+. Dengan ini, kami Universitas Sirologi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer Eskom mulai terhitung pada hari ini dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dapat dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing Dewan Penguji, Saudara Gibran Mahardika, dan selamat sore. Sore, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak.
semuanya.